Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wacana redenominasi rupiah kembali mencuri perhatian publik. Pemerintah tampak semakin serius menyiapkan langkah besar ini setelah Kementerian Keuangan memasukkan redenominasi ke dalam rencana strategis tahun 2025-2029. Redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol dari uang tersebut tanpa mengubah daya belinya. Tujuannya agar transaksi menjadi lebih mudah dan efisien, termasuk dalam pencatatan akuntansi serta mengurangi potensi kesalahan input angka. Selain tujuan di atas, apakah ada tujuan lain dari Purbaya? Berikut laporannya. Rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah kembali menjadi agenda strategis pemerintah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan rencana strategis Kemenko 2025 sampai 2029 dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Purbaya menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026 dan penyelesaian RUU pada 2027. Redenominasi sendiri dimaknai sebagai penyederhanaan penulisan nominal mata uang tanpa mengubah daya belinya. Misalnya, Rp1.000 akan menjadi Rp1, tetapi harga barang dan nilai transaksi tetap sama. Manfaat utama redenominasi ini adalah penyederhanaan transaksi dan pencatatan keuangan, karena selama ini banyaknya digit pada rupiah mempersulit pembukuan akuntansi, meningkatkan potensi salah input, serta memperlambat sistem transaksi digital dan perbankan. Dengan jumlah digit yang lebih sedikit, efisiensi sistem pembayaran akan meningkat, pengelolaan moneter lebih mudah, serta biaya percetakan uang bisa ditekan. Selain itu, dari perspektif psikologis, penyederhanaan nominal juga katanya bisa meningkatkan persepsi positif terhadap rupiah. Tapi meski begitu, redenominasi nggak serta-merta memperkuat nilai tukar karena kurs tetap ditentukan oleh faktor fundamental ekonomi seperti inflasi, ekspor, arus modal, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya beberapa negara maju seperti Korea dan Jepang belum menerapkan redenominasi terhadap mata uang negaranya karena bagi mereka penguatan nilai tukar lebih penting ketimbang menyederhanakan nilai mata uangnya. Sementara itu, negara-negara yang melakukan redenominasi biasanya karena terjadi hiperinflasi atau terjadi konflik peperangan. Misalnya Turki pada 2005 menghapus 6 nol dari mata uangnya untuk mengatasi warisan inflasi yang tinggi. Kemudian Brazil melakukan beberapa fase redenominasi guna menstabilkan ekonominya. Sementara Zimbabwe menerapkan redenominasi karena terjadi hiperinflasi ekstrim. Berbeda dengan kondisi negara-negara tersebut, Indonesia berencana menjalankan redenominasi saat ekonomi relatif stabil dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi administrasi dan transaksi keuangan nasional. Menku kita yaitu Pak Purbaya baru-baru ini ngebocorin satu rencana besar yang udah lama jadi wacana nih di Indonesia, yaitu redenominasi alias menyederhanakan nominal rupiah. Apa sih intinya redenominasi itu? Gampangnya begini, nol di mata uang kita mau dipotong tapi nilainya tetap sama. Jadi, kalau kamu beli gorengan harganya 2.000, nanti uangmu buat bayar cuma tertulis Rp2. Dan ternyata Pak Purbaya udah masukin rencana ini ke dalam rencana strategis Kemenku tahun 2025 sampai 2029. Beliau kini sedang menyiapkan rancangan undang-undang khusus tentang perubahan harga rupiah ini. Tapi kenapa sih Pak Purbaya ngebet banget? Alasannya udah pasti soal efisiensi dan kredibilitas. Bayangin aja, ngilangin nol banyak itu bisa bikin rupiah kelihatan lebih berwibawa dan stabil di mata dunia. Intinya, redenominasi ini adalah langkah buat merapikan rumah tangga keuangan negara kita. Karena redenominasi bukan devaluasi, secara teori cuma memotong nol dan cetak uang baru. Tapi prakteknya itu bikin koruptor ngeri, karena seluruh uang gelap yang disimpan di gudang atau kontainer mendadak tak berlaku lagi. Dan untuk menukarnya, mereka harus keluar ke sistem. Selama ini, uang haram dicuci lewat bisnis cash-based, tambang, nightclub, kafe, sampai perdagangan emas. Tapi kalau pemerintah bilang, uang lama diganti, batas penukaran 3 bulan, koruptor panik. Kalau nggak ditukar uangnya hangus. Kalau ditukar siap-siap ditanya, asal uangnya dari mana pak? Makanya redenominasi bukan sekadar potong nol, tapi alat kontrol fiskal dan politik. Cara halus mengatakan siapa yang tunduk pada penguasa baru. Kalau tujuannya penegakan hukum, uang haram tenggelam. Kalau pembangunan ekonomi, bisa digabung tax amnesty. Akui, bayar sedikit pajak, investasikan, selesai. Jadi redenominasi bukan soal uang, tapi ujian. Kementerian Keuangan kembali menggulirkan rencana redenominasi, sebuah kebijakan untuk menyederhanakan nominal dari mata uang kita. Tapi apakah redenominasi ini sesederhana menghilangkan digit angka atau ada konsekuensi lain yang perlu disiapkan dan juga diwaspadai? Lalu seperti apa regulasi untuk menerapkan kebijakan redenominasi? Kita akan bahas lengkapnya dalam sejumlah grafis yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa.
Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu redenominasi? Sumber yang kami ambil dari penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Ini mencatat bahwa redenominasi adalah menyederhanakan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit atau angka 0 tanpa mengurangi nilai real dari mata uang tersebut. Artinya harga dari suatu barang atau jasa ini tetap sama, hanya saja penulisan dari harganya yang disederhanakan. Begitu juga dengan nominal mata uangnya. Nah, contoh sederhananya seperti ini pemirsa. Saat ini misalnya Anda punya uang sebesar Rp10.000. Nah, dengan Rp10.000 itu Anda bisa membeli satu buah roti. Dengan adanya redenominasi, uang Rp10.000 tersebut berubah jadi Rp10 dan harga rotinya juga berubah jadi Rp10. Jadi Anda tetap bisa membeli satu roti tersebut. Dan nilai uangnya ini tidak berubah, harga rotinya tetap dan juga penulisan angkanya saja yang berubah, 3 digit 0 di akhir itu dihilangkan dari Rp10.000 menjadi Rp10. Bahkan secara praktiknya sebenarnya pemirsa, redenominasi ini mungkin sudah sering dilakukan secara informal. Misalnya mungkin ada masyarakat yang menyebut dengan istilah 100K untuk Rp100.000, 25K untuk Rp25.000 dan juga semacamnya. Hal itu bisa dibilang sebagai redenominasi tetapi bentuknya informal. Kali ini akan diatur secara formal dengan menggunakan undang-undang. Tapi yang pasti pemirsa, redenominasi ini bukanlah sanering atau pemotongan nilai uang. Jadi redenominasi itu tidak sama dengan sanering atau potong nilai uang. Kalau sanering ini biasanya dalam daya beli masyarakat juga akan ikut menurun karena nilai uang yang dimiliki berkurang atau dipotong, sementara harga barang tetap normal. Misalnya kita pakai contoh membeli roti tadi pemirsa. Kalau dengan sanering ini membuat nilai uang jadi Rp10, sedangkan harga barangnya ini tetap Rp10.000. Jadi kesimpulannya, redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai uang. Tapi sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari kebijakan redenominasi? Tujuannya ini adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan juga nyaman dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Karena menurut riset pemirsa pada tahun 2015, pecahan mata uang rupiah ini merupakan pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan juga Vietnam. Untuk di Asia Tenggara saja misalnya pecahan Rp100.000 saat ini merupakan pecahan uang terbesar kedua setelah dong Vietnam dengan denominasi 500.000. Dalam hitungan perbankan ini bisa disederhanakan digit mata uang yang dilakukan dengan mengurangi 3 angka 0 pada rupiah yang akan menghemat tentunya biaya teknologi yang digunakan. Dan selain itu bentuk penyederhanaan digit ini juga bisa mempermudah untuk membaca laporan keuangan dalam praktik akuntansi. Ada tujuan lain pemirsa dari redenominasi, yaitu bisa mendorong supaya perekonomian Indonesia ini kredibilitasnya bisa meningkat di mata dunia atau bisa semakin setara dengan negara-negara lain terutama di tingkat regional. Misalnya saat ini pemirsa, mata uang rupiah ini bisa terasa lebih bernilai kalau dikonversikan ke dolar Amerika Serikat. Saat ini 1 dolar AS sama dengan Rp16.600. Tapi setelah redenominasi maka 1 US dollar ini bisa menjadi Rp16,6. Jadi di mata internasional hal ini jelas lebih ringkas dan juga lebih mudah dipahami dan juga disetarakan kredibilitasnya dengan negara maju lain. Dan ada satu lagi tujuan lain dari redenominasi pemirsa. Ini diharapkan bisa menghentikan bahkan mengurangi tingkat inflasi yang tinggi. Sosok orang besar di belakang Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa terungkap. Purbaya bergaya koboi karena menjalankan perintah sang bos. Backingan itu terungkap saat Purbaya menjawab sentilan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Purbaya mengakui gaya komunikasinya memang ceplas-ceplos back koboi. Ia mengatakan apa yang disampaikan ke hadapan publik bukan kemauannya sendiri. Namun atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menegaskan ia tak berani bicara sembarangan jika tanpa seizin Prabowo selaku atasannya. Ia menekankan dirinya sebagai Menkeu hanya merupakan perpanjangan tangan dari Presiden. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas perintah Bapak Presiden. Saya nggak berani gerak sendiri. Kata Purbaya, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden dengan versi yang lebih halus. Lanjutnya sambil tersenyum. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.